Halo Sobat Exploring Herbal, kembali lagi dengan saya Kartika di series Explore Herbal. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait perbedaan antara obat herbal dengan obat kimia. Dari sisi definisi dan konsep, kemudian pola kerja, keamanan jangka panjang, dan kapan kita menggunakan salah satu atau keduanya gitu ya dalam aplikasi klinis. Oke, yang pertama itu kita perlu tahu dulu dari sisi definisi. Kalau obat herbal yaitu obat yang berasal dari alam. Umumnya kalau dari definisi BPOM itu obat herbal itu masih memiliki banyak senyawa di dalamnya. Jadi dia masih multi compound. Kalau dia sudah berupa single compound atau satu senyawa saja, walaupun berasal dari tanaman, hewan, mineral itu, dia masuk ke obat kimia. Jadi sudah didaftarkan atau diproses gitu ya melalui jalur obat kimia. Obat kimia atau modern itu seperti yang kita lihat di toko obat, apotik yang diresepkan oleh dokter, yang kalau kita baca di kemasannya itu ya komposisinya itu satu senyawa tunggal gitu ya. Atau di brosurnya nanti terlihat kandungannya satu senyawa tunggal sekian miligram gitu ya. Atau ada obat modern yang menggabungkan beberapa senyawa tunggal. Tapi itu berasal dari memang pisah-pisah gitu ya, bukan satu sumber gitulah. Kalau obat herbal itu biasanya eh, gampangnya kita menyebutkan jahe, itu ya jahe dengan parastamol. Nah, kalau parastamol itu kan anti nyeri gitu ya, kita bilang parastamol itu senyawa tunggal, acetaminophen itu sih sinonimnya. Jadi kalau kita beli di apotek gitu ya parastamol, nah itu satu tablet itu atau kaplet itu parastamol 500 miligram atau 650 miligram. Nah, itu berarti senyawa tunggal parastamol. Jadi ada serbuk parastamol yang dibuat dalam bentuk formula tablet atau kaplet dengan bantuan zat tambahan seperti zat pengisi, pelicin, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau jahe, nah ini kan zat atau bahan herbal gitu ya. Dia satu, tapi di dalamnya bisa puluhan hingga ratusan senyawa di dalamnya seperti sogal, gingerol, quercetin, kemudian asam galat, eh, mungkin ada apigenin dan seterusnya. Jadi banyak sekali gitu ya yang terdeteksi di dalam jahe. Seperti itu perbedaan antara obat kimia dan obat herbal. Jadi kalau kita menyebut obat herbal berarti dia tadi dari alam masih ada banyak senyawa di dalamnya. Kalau obat kimia itu biasanya eh, satu senyawa atau bisa lebih tapi sumbernya beda gitu ya bisa dibuat secara sintetis atau semi sintetis melalui proses laboratorium. Jadi ada dulu dia diisolasi misalkan dari tanaman, tapi ketika struktur kimianya sudah diketahui, nah itu kalau memungkinkan dia akan diproduksi banyak di laboratorium melalui sintesis atau semi sintesis. Karena pertimbangan tadi lebih mahal gitu ya kalau mengisolasi dari bahan alam butuh berapa kilo-kilo tanaman gitu ya untuk menghasilkan sekian gram senyawa untuk obat kimia. Jadi lebih murah dan mudah dan lebih cepat kalau disintesis saja karena mungkin strukturnya sederhana gitu ya. Kemudian kita lanjut ke perbedaan dari sisi pola kerja. Nah, kalau kita bicara pola kerja itu ada yang namanya farmakokinetik dan farmakodinamik. Jadi ketika kita konsumsi atau gunakan, ada proses penyerapan, ada proses pendistribusian di dalam tubuh atau di tempat kerjanya, kemudian ada proses metabolisme di hati utamanya gitu ya. Kemudian ada proses pengeluaran dari dalam tubuh karena semua mekanisme itu berjalan beriringan. Sama-sama obat kimia dan obat herbal juga mengalami proses yang sama, gitu ya. Namun bedanya obat kimia itu karena strukturnya sudah diketahui, di semua proses itu terukur, gitu ya, sudah diketahui. Misalkan dari sisi absorpsi, dia terukur, dia terstandar. Kalau obat herbal itu bisa bervariasi, tergantung bentuk penyediaannya, tergantung isi senyawa di dalam herbalnya, gitu ya. Kemudian distribusi. Kalau kita bicara tadi parastamol dengan jahe, nah parastamol itu karena strukturnya sudah tahu, gitu ya.
bisa diprediksi gitu ya, dia ini senyawa yang kira-kira profil fisika kimianya seperti apa gitu. Jadi bisa diprediksi dia pola distribusinya seperti apa gitu, terikatkah ke protein plasma berapa berapa persen, kemudian dia larut air atau larut lemak itu diketahui. Kalau eh, senyawa dari jahe yang banyak itu biasanya dia menyebar gitu ya dan multi target. Jadi kalau paracetamol satu senyawa satu struktur kita tahu dia akan menempel di tempat aksi yang mana, di reseptor yang mana. Sedangkan kalau jahe itu masih banyak sekali dan masih butuh riset yang banyak untuk tahu masing-masing senyawa itu dia akan menimbulkan efek apa gitu ya, berikatan ke reseptor mana. Metabolisme juga, kalau satu senyawa kita tahu dia dimetabolisme oleh enzim apa gitu. Kalau banyak senyawa itu susah diprediksi, biasanya melalui banyak jalur. Kemudian ekskresi atau pengeluaran juga sama, karena satu senyawa gitu ya penelitiannya juga sudah ada, profilnya ada gitu ya. Kalau obat kimia itu di brosurnya itu sudah lengkap gitu ya. Dia kita bisa baca, kita bisa cari di literatur karena senyawanya sudah jelas. Dia sudah ada waktu paruhnya dalam tubuh gitu berapa. Kalau jahe itu masih bervariasi gitu, apalagi yang belum terstandarisasi gitu ya bahan herbalnya. Kita harus butuh riset yang banyak, riset yang dalam. Kemudian kalau di farmakodinamik atau bagaimana nanti ketika sudah disampai di peredaran darah, dia menimbulkan aksi gitu ya. Nah, kalau obat kimia itu cenderung reaksinya cepat karena dia satu gitu ya. Nah, ini juga tergantung dari bentuk sediaan. Kalau obat kimia kan bisa diproses dengan berbagai bentuk sediaan. Pertama, kalau bentuknya injeksi itu kan reaksinya tentu lebih cepat gitu ya, karena langsung ke peredaran darah. Kalau obat herbal itu belum boleh dalam bentuk injeksi karena tadi dia tidak susah gitu distandarisasi. Dia susah distandarisasi, senyawa di dalamnya masih banyak. Jadi sampai saat ini itu herbal belum boleh untuk ke bentuk sediaan injeksi. Jadi umumnya efeknya lambat karena dia perlu akumulasi dulu karena tadi senyawanya banyak gitu ya dan sedikit-sedikit. Jadi harus akumulasi sehingga kita butuh gunakan berapa kali dalam sekian durasi. Nah, itu baru efeknya muncul. Dan dosis itu sangat bervariasi gitu ya di dalam tubuh sehingga biasanya kita perlu memantau kondisi kita sendiri, respon tubuh kita sendiri untuk mengadjust atau menyesuaikan dosis herbal yang kita gunakan. Apalagi herbalnya disiapin sendiri, apalagi herbalnya diperoleh dari sumber yang sering berubah-ubah. Nah, itu butuh kita yang melihat sendiri apakah masih cocok dengan dosis sebelumnya atau butuh ditingkatkan atau agak dikurangi gitu ya. Untuk kecepatan kerja tadi, contohnya misalkan ibuprofen atau paracetamol, kerjanya 30 menit itu sudah muncul efek, bahkan yang formulasinya bagus gitu ya, pelepasannya bisa cepat, nah itu bisa 10 menit itu sudah bisa hilang itu nyeri kepalanya atau nyeri sendinya. Tapi kalau penggunaan jahe gitu ya untuk mengurangi nyeri sendi atau radang sendi, itu bisa berhari-hari kita konsumsi baru mulai berasa gitu ya. Kemudian tadi, kalau digunakan obat itu yang menggunakan sebagai obat, ada efek terapi. Efek terapi ini selalu berdampingan dengan efek toksiknya gitu. Jadi kapan dia jadi obat, kapan jadi racun itu hanya ditentukan oleh dosis yang tepat. Jadi, kita harus gunakan dalam dosis yang tepat. Nah, obat kimia itu karena dia satu senyawa tunggal gitu ya, kita jelas gitu. Dia gramnya segitu ya segitu bobotnya. Nah, itu bisa diprediksi. Kalau kelebihan dosis itu pasti toksisitas. Kita bisa misalkan konsumsi paracetamol 500 miligram. Jadi kalau kita konsumsi 5.000 atau 50.000 gitu ya. Jadi kelihatan jelas akan muncul gitu ya. Dia sangat presisi. Jadi pasti muncul efek toksik. Tapi kalau obat herbal itu belum diketahui karena risetnya masih terbatas gitu ya. Jadi kalau riset di hewan secara subkronis berapa hari itu di manusia belum tentu muncul setara gitu ya karena kondisinya yang berbeda dengan di hewan. Kemudian kalau eh, senyawa tunggal itu biasanya karena tadi dosisnya tinggi gitu ya, pemberian dalam dosis tinggi misalkan 500 miligram
parastamol dibandingkan dengan 500 miligram jahe. Nah, parastamolnya kan besar ya, 500 miligram itu senyawa tunggal. Jadi efek sampingnya juga tinggi. Kalau jahe, nah itu 500 miligram jahe, di dalamnya itu isi hanya sekian persen segal, sekian 1% gingerol, jadi sangat kecil, sehingga efek sampingnya juga biasanya relatif probabilitasnya rendah, gitu ya. Namun probabilitasnya bisa muncul apa tinggi ketika kita gunakan dalam jangka panjang, namun tidak terkontrol, gitu ya. Kemudian kapan kita menggunakan? Tadi kita sudah bahas definisi, profilnya, profil efek, profil keamanan. Nah, sekarang bagaimana membijaksanai ini gitu ya antara dua ini obat herbal dan obat kimia. Nah, alangkah baiknya gitu ya disarankan bahwa herbal herbal itu digunakan atau cocoknya untuk terapi yang bersifat pencegahan. Kemudian terapi terapi suportif, terapi untuk penyakit dengan gejala ringan atau penyakit sementara atau yang penyebabnya diketahui secara pasti, namun ya relatif ringan lah penyakitnya. Kalau obat kimia itu biasanya untuk yang butuh segera atau kondisi akut gitu ya untuk kuratif atau penyembuhan. Kemudian yang sifatnya berat atau kronis karena kita butuh segera nih, butuh segera diobati karena sudah berat, sudah kronis, keterlambatan sedikit itu bisa muncul komplikasi atau hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau herbal kan nunggunya lama ya, dia efeknya tadi akumulasi. Nah, dari berbagai pertimbangan itu, jadi kita kadang yang tidak bisa mengukur kondisi kita sendiri, gitu ya. Jadi sebaiknya sebelum menggunakan obat herbal, itu baiknya kita konsultasikan dengan tenaga medis atau dokter yang merawat atau yang memeriksa kondisi kita. Kemudian hati-hati kalau ingin menggunakan secara tumpang tindih atau bersamaan, yaitu perlu banyak hal yang perlu diperhatikan. Ya, jadi selalu konsultasikan dengan atau ke tempat yang paham terkait herbal. Jadi dari sekian banyak hal yang tadi sudah kita bahas, hal yang dapat kita simpulkan gitu ya, bahwa eh, cara kerja obat herbal itu berbeda dengan obat kimia. Jadi obat herbal itu sifatnya spesifik gitu ya. Obat herbal itu dia multi target. Kemudian efek obat kimia itu cepat, sedangkan herbal itu cenderung lambat dan bersifat akumulasi. Keamanan itu umumnya keduanya aman kalau digunakan secara tepat. Jadi yang obat kimia tepat dosis, yang obat herbal tepat durasi gitu ya, dan kombinasinya juga. Sehingga eh, kita itu butuh eh, apa namanya, butuh lebih bijaksana gitu ya, kapan menggunakan herbal, kapan menggunakan obat kimia. Mungkin semoga bisa dipahami bahwa eh, catatan di sini tidak ada yang mutlak lebih baik di antara herbal maupun obat kimia sebenarnya. Karena pilihan antara herbal atau obat kimia itu berdasarkan kondisi kita, kebutuhan kita gitu ya, dan apa eh, saran gitu ya, misalkan dari tenaga kesehatan. Karena kita perlu tahu dulu kondisi kita gitu ya, eh, seperti apa, kemudian kebutuhan kita itu seperti apa. Kadang juga mungkin beberapa kondisi seperti ekonomi gitu ya ikut andil dalam hal itu. Tapi yang penting adalah tadi kondisi atau kebutuhan tubuh terhadap obat itu. Jadi sebenarnya eh, butuh yang butuh yang cepat atau yang bolehlah agak lambat gitu. Butuh yang untuk penyakit berat atau yang oh ini penyakit saya ringan, boleh ke herbal dulu. Jadi ada beberapa kondisi yang bisa dikelola secara mandiri, ada juga yang harus dia mendapat penanganan dari medis seperti itu. Itu sebaiknya kita bijaksana dalam menggunakan antara herbal ataupun obat kimia.
Itu sedikit dari saya terkait perbedaan antara obat kimia dan obat herbal. Semoga dapat dipahami, semoga dapat lebih bijaksana dalam menggunakan keduanya, karena keduanya ada itu juga untuk membantu kita untuk mencapai kesembuhan. Ya, oke, semoga dapat dipahami, dapat dipilah gitu ya, dapat digunakan secara tepat antara obat herbal dan obat kimia pada kondisi dan kebutuhan yang sesuai. Oke, eh, kalau ada pertanyaan atau komentar atau ingin mendiskusikan sesuatu, silahkan diketik di kolom komentar atau bisa kontak ke kontak WA eh, di YouTube channel atau di Instagram. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.